Pernahkah kamu merasakan bahwa sesuatu yang sederhana bisa berubah jadi awal dari kisah yang rumit? Sebuah remote TV, benda kecil yang seharusnya tak berarti, ternyata bisa menjadi alasan untuk berdua, alasan untuk mendekat, bahkan alasan untuk menyimpan rahasia. Bagaimana jika keheningan di ruang tamu perlahan berubah menjadi percikan perasaan terlarang? Bagaimana jika batas antara rasa hormat dan godaan mulai kabur, hingga membuat dua hati nyaris terjerumus? Kisah ini akan membawa kita menyusuri ruang-ruang sunyi yang penuh dengan tatapan, sentuhan singkat, dan perasaan yang tak pernah seharusnya ada. Apakah mereka mampu menahan diri? Atau justru memilih melewati batas? Kalau penasaran, simak cerita ini sampai akhir. Dan jangan lupa, tinggalkan like, komentar, serta subscribe, agar kamu tak ketinggalan kisah penuh intrik berikutnya. Malam itu rumah terasa begitu lengang, seolah semua penghuni tertelan dalam kesibukan masing-masing. Hanya suara televisi di ruang tamu yang memecah keheningan, menampilkan berita malam dengan suara penyiar yang monoton. Lampu gantung berpendar redup, menambah kesan sepi yang menusuk. Di atas sofa panjang berwarna krem, Sinta duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali ia membuka pesan singkat dari suaminya yang masih di kantor, sekadar kabar bahwa ia akan pulang larut malam. Di sisi lain duduk Pak Hendra, ayah mertuanya, dengan pandangan lurus menatap layar TV. Tak banyak kata keluar dari bibir mereka, hanya kehadiran yang terasa ganjil. Dua orang berbeda generasi, tapi sama-sama tenggelam dalam kesepian. Remote TV tergeletak di antara mereka, tepat di atas meja kecil yang membatasi jarak. Benda sederhana itu terlihat begitu sepele, namun malam itu seakan menjadi garis tak kasat mata yang memisahkan sekaligus menyatukan. Sinta melirik sebentar ke arah layar, menahan rasa bosan. Acara berita tak pernah menarik baginya, apalagi setelah seharian mengurus rumah. Ia ingin menonton hiburan ringan untuk mengusir penat. Tapi remote berada terlalu dekat dengan Pak Hendra. Ada keraguan di matanya. Sebelum akhirnya ia memberanikan diri bersuara pelan. "Pak, boleh saya pinjam remote-nya? Saya mau ganti acara sebentar." Nada suaranya ragu, seakan takut mengganggu ketenangan pria paruhbaya itu. Pak Hendra menoleh perlahan. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. "Acara apa? Jangan sinetron ya, nanti Bapak malah ketiduran." Candaan sederhana itu terdengar ringan. Namun, tatapannya bertahan sedikit lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam sorot matanya, bukan sekadar keramahan seorang mertua. Sinta tersenyum kecil, menahan rasa canggung yang tiba-tiba muncul. Ia tak tahu harus merespons dengan apa. Jadi ia hanya terkekeh sambil meraih bantal di sampingnya. Keheningan kembali tercipta. Hanya saja kini berbeda. Lebih padat, lebih syarat dengan sesuatu yang tak terucapkan. Dengan hati-hati Sinta mencondongkan tubuhnya ke depan untuk meraih remote di meja. Jaraknya sebenarnya dekat, tapi posisinya berada lebih dekat ke Pak Hendra. Saat tangannya terulur, Pak Hendra secara refleks ikut bergerak, berniat mengambilkan remote itu untuknya. Dalam sepersekian detik, kulit tangan mereka bersentuhan. Hanya sebentar, dan hanya singgungan ringan di atas plastik. Dingin remote, tapi cukup untuk membuat jantung Sinta berdetak lebih cepat. Ia menarik tangannya dengan tergesa, tersenyum kaku, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa sentuhan singkat itu terasa begitu nyata. Setelah itu ruangan kembali senyap. Suara televisi yang sebelumnya hanya menjadi latar, kini terdengar semakin keras, menutupi kejanggalan di antara mereka. Sinta berpura-pura sibuk mengganti saluran. Padahal, pikirannya melayang entah kemana. Pak Hendra menegakkan punggungnya, mencoba fokus pada layar, tetapi kesadarannya masih tertinggal pada momen tadi. Keheningan itu bukan lagi keheningan biasa, melainkan keheningan yang menyimpan percikan, sesuatu yang samar, yang keduanya berusaha abaikan, tapi tak bisa dipungkiri. Remote TV yang seharusnya hanya alat sederhana, kini tiba-tiba menjadi saksi awal dari sebuah perasaan asing yang mulai tumbuh diam-diam. Malam demi malam itu pun terus berulang.
seolah takdir sengaja mempermainkan mereka. Remote TV yang selalu berpindah tangan, obrolan kecil yang tidak penting tapi berakhir dengan tawa ringan, dan tatapan singkat yang bertahan lebih lama daripada seharusnya. Sinta mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Setiap kali duduk di ruang tamu bersama mertuanya, ia merasa ada kehangatan aneh yang tak pernah ia rasakan saat sendirian. Kehangatan itu bukan berasal dari televisi, bukan pula dari lampu ruangan, melainkan dari keberadaan Pak Hendra yang selalu tenang di sisinya. Bukan cinta dan bukan pula ketertarikan yang nyata, melainkan rasa nyaman yang tumbuh perlahan dan diam-diam menggoda. Sinta terkadang berpikir, mungkin ia hanya lelah. Suaminya terlalu sibuk bekerja. Hampir setiap malam pulang larut. Di meja makan sering berakhir dengan diam, karena sang suami lebih sibuk dengan ponsel atau pikirannya sendiri. Sementara itu di ruang tamu, ada seorang pria paruh baya yang selalu mendengarkan setiap kalimatnya. Bahkan, yang sepele sekalipun. Dari cara Pak Hendra menanggapi, dari caranya tersenyum, dari perhatiannya yang sederhana, Sinta merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ada ruang kosong di hatinya, yang secara tak sadar diisi oleh ayah mertuanya sendiri. Kesadaran itu membuatnya gugup, tapi sekaligus sulit dihindari. Bagi Pak Hendra sendiri, keberadaan Sinta di rumah kadang terasa seperti cahaya kecil yang menerangi kesepiannya. Setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu, ia jarang sekali merasakan kehangatan perempuan di rumah selain dari menantunya. Awalnya ia hanya melihat Sinta sebagai bagian keluarga, istri dari anaknya, seseorang yang harus ia jaga dan hormati. Namun semakin sering mereka duduk berdampingan di ruang tamu, semakin ia menyadari bahwa ada sisi lembut dari Sinta yang membuatnya betah berlama-lama di dekatnya. Ia tahu itu berbahaya, bahkan salah besar. Tetapi hati kadang tak bisa diperintah. Ada getaran samar setiap kali tatapan mereka bertemu, sebuah getaran yang perlahan menggoda. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika listrik tiba-tiba padam. Suasana rumah mendadak gelap gulita. Hanya cahaya lampu darurat kecil yang menyala di sudut ruangan. Televisi pun mati. Suara kipas lenyap, dan ruang tamu dipenuhi keheningan yang begitu pekat. Sinta terkejut dan refleks merapat ke arah Pak Hendra. "Aduh, saya takut gelap, Pak," ucapnya dengan suara bergetar. Seperti seorang anak kecil yang mencari perlindungan. Jarak mereka mendadak begitu dekat. Lebih dekat daripada biasanya. Hingga Sinta bisa merasakan aroma sabun yang masih melekat di tubuh mertuanya. Pak Hendra yang biasanya tegar, kali ini justru ikut terdiam kaku. Ia mencoba ingin menenangkan, tapi sekaligus diliputi rasa yang tak berani ia akui. Dalam beberapa detik yang terasa begitu panjang, mereka duduk berdekatan dalam balutan gelap. Suara detak jantung Sinta seakan terdengar jelas di telinganya sendiri. Tangannya tanpa sadar menggenggam ujung bantal, sementara tubuhnya condong sedikit ke arah Pak Hendra, mencari rasa aman. "Tenang saja, sebentar lagi menyala," ujar Pak Hendra akhirnya, dengan nada suara yang lebih pelan dari biasanya. Kata-kata itu sederhana, tapi cara ia mengucapkannya membuat Sinta merasakan sesuatu yang tak biasa, seolah suara itu mengandung keteduhan sekaligus godaan yang samar. Ketika listrik menyala kembali, keduanya segera menjauh, seakan tersadar bahwa mereka baru saja berdiri di tepi jurang yang tak boleh mereka lewati. Namun jauh di dalam hati, keduanya tahu momen itu meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Setelah malam listrik padam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Sinta dan Pak Hendra sama-sama menyadari bahwa momen singkat itu seakan membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci rapat. Mereka tidak pernah membicarakannya, tetapi diam-diam. Keheningan di ruang tamu kini terasa lebih berat, seakan menyimpan rahasia yang tak diucapkan. Remote TV yang biasanya menjadi alasan berbicara kini tak lagi sekadar alat, melainkan semacam pagar tipis yang menahan mereka agar tidak melangkah lebih jauh. Namun setiap kali tangan Sinta meraih benda itu, matanya selalu bertemu dengan mata mertuanya,
Dan dalam tatapan itu, ada getaran yang hampir mustahil disembunyikan. Suatu malam ketika rumah kembali sepi, mereka berdua lagi-lagi duduk di sofa yang sama. Kali ini acara televisi tak benar-benar mereka perhatikan. Sinta bersandar sedikit ke belakang, tubuhnya terasa lelah setelah seharian mengurus pekerjaan rumah. "Capek ya, Nak?" tanya Pak Hendra. Suaranya pelan namun penuh perhatian. Sinta hanya tersenyum tipis. Tapi sorot matanya mengirim pesan lain. Ia butuh didengar, dan ia butuh ditemani. Suasana sunyi itu membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Meski tidak ada satupun yang bergerak mendekat, yang ada hanya ketegangan batin, seolah ada tarikan magnet yang sulit dilawan. Saat Sinta hendak mengambil remote yang tergeletak di dekat Pak Hendra, untuk kedua kalinya, tangan mereka kembali bersentuhan. Kali ini, lebih lama dan lebih nyata. Sedai, ada yang langsung menarik diri. Seakan waktu berhenti, mereka terjebak dalam sentuhan sederhana yang terasa terlalu dalam. Sinta bisa merasakan hangatnya kulit Pak Hendra. Dan entah mengapa, ia tidak segera melepaskan. Pak Hendra pun meski otaknya berteriak agar ia mundur, justru membiarkan beberapa detik terlewati. Hanya setelah sadar napasnya menjadi berat, ia buru-buru menarik tangannya sambil berdehem, mencoba menutupi rasa gugup. Sinta hanya menunduk. Wajahnya memanas. Namun di dalam hati, ia tahu batas itu sudah sangat tipis. Obrolan kecil kembali mengalir. Namun kali ini, lebih pribadi. Sinta bercerita tentang rasa sepinya ditinggal suami yang sibuk, tentang kerinduan akan perhatian yang sederhana. Pak Hendra mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari bibir menantunya terasa menusuk hatinya. Ia ingin menenangkan, ingin menghapus kesedihan itu, tapi ia sadar bahwa peran itu bukan miliknya. "Kamu perempuan kuat," ucapnya akhirnya, dengan nada lembut yang membuat dada Sinta bergetar. Tatapan mereka bertemu lagi, lebih lama dari biasanya. Dalam tatapan itu, ada rasa yang hampir tak bisa ditahan, seperti api yang siap menyala kapan saja. Malam itu berakhir dengan keheningan yang penuh arti. Mereka tidak melakukan apa-apa, tidak melangkah lebih jauh, tapi keduanya tahu mereka sudah hampir melewati batas, bukan karena tindakan fisik, melainkan karena hati mereka sudah terikat dalam rahasia yang tidak boleh ada. Sinta masuk ke kamarnya dengan langkah gemetar. Sementara Pak Hendra duduk lama di sofa, menatap remote TV yang kini terasa seperti saksi bisu dari pergulatan batin mereka. Di dalam hati keduanya sama-sama bertanya, sampai kapan mereka bisa menahan diri sebelum segalanya benar-benar terungkap? Malam itu hujan turun deras, membasahi halaman rumah, dan membuat suasana semakin sunyi. Suami Sinta kembali pulang larut karena pekerjaan. Dan ruang tamu lagi-lagi hanya dihuni dua orang, Sinta dan Pak Hendra. Awalnya mereka hanya berbicara ringan, membicarakan berita di televisi. Namun entah mengapa obrolan itu bergeser menjadi lebih pribadi. "Kadang saya merasa sendirian, Pak," ujar Sinta dengan suara lirih. Pak Hendra merasakan sesuatu mengalir di dadanya. Sebuah dorongan yang sulit ia redam. Ia ingin mengatakan bahwa ia juga merasakan hal serupa sejak lama. Hanya saja lidahnya keluh. Dan yang muncul hanyalah tatapan yang terlalu dalam menembus mata menantunya. Keheningan itu terasa mencekik. Remote TV di meja kali ini terabaikan. Tak ada yang peduli dengan saluran apa yang sedang tayang. Hanya hujan yang menabrak atap, menambah rasa hening yang justru semakin dalam. Sinta akhirnya menoleh, dan tatapan mereka bertemu begitu dekat. Detik itu seolah ada dinding yang runtuh. Pak Hendra mengulurkan tangannya dengan ragu, namun tak lagi menarik kembali. Jemarinya menyentuh lembut punggung tangan Sinta. Bukanlah sebuah kebetulan, melainkan pilihan. Sinta pun hanya terdiam, tubuhnya kaku, tapi ia tidak menepis. Sebaliknya, ia membiarkan sentuhan itu berlama-lama, seakan ia sendiri butuh pengakuan bahwa ada seseorang yang benar-benar memperhatikannya. "Pak!" Suara Sinta nyaris bergetar,
setengah protes, setengah pasrah. Tapi sebelum kalimat itu lengkap, Pak Hendra sudah lebih dulu bergumam lirih. "Maafkan saya." Kata-kata itu justru diikuti genggaman yang semakin erat. Saat itu juga, Sinta merasakan dirinya berada di persimpangan antara akal sehat yang menyuruhnya menjauh dan hati yang tak lagi sanggup melawan. Dalam satu tarikan napas, jarak di antara mereka semakin menyempit, mata saling mengunci, dan dalam hitungan detik, mereka sudah menundukkan kepala, membiarkan bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman singkat, namun penuh gejolak. Itu bukan sekadar pelukan, bukan sekadar sentuhan, melainkan pengakuan paling jujur atas perasaan yang selama ini mereka pendam. Setelahnya keduanya terdiam lama. Ciuman itu seakan membuat dunia berhenti berputar. Hanya suara hujan di luar yang terus turun, menutupi degup jantung mereka yang kacau. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Apa yang baru saja kita lakukan, Pak?" Suaranya parau penuh rasa bersalah. Pak Hendra sendiri membeku. Wajahnya tertunduk. Namun di dalam hatinya ia tahu, garis batas itu telah mereka langkahi. Tidak ada lagi alasan untuk menyebut ini sekadar kebetulan atau kedekatan biasa. Mereka sudah salah, dan kesalahan itu nyata. Malam itu berakhir dengan mereka saling menjauh. Namun beban di dada semakin berat. Sinta masuk ke kamarnya dengan langkah gemetar, menutup pintu rapat-rapat, seolah bisa mengurung rasa bersalahnya di balik kayu. Sementara Pak Hendra duduk sendirian di sofa, menatap kosong ke arah televisi yang masih menyala tanpa arti. Remote TV di meja tampak tak lagi seperti benda biasa. Ia kini menjadi saksi bisu dari keputusan besar yang mereka ambil. Keputusan yang akan menghantui mereka selamanya. Dalam hati keduanya tahu, sekali batas itu dilanggar, tak akan ada jalan kembali yang sama seperti dulu. Malam setelah itu, tidur tak lagi menjadi hal mudah bagi Sinta maupun Pak Hendra. Di balik pintu kamarnya Sinta hanya bisa menatap langit-langit. Pikirannya berputar tak terkendali. Bayangan ciuman singkat itu berulang kali hadir, membuat dadanya sesak oleh rasa bersalah. Ia mencintai suaminya. Tapi apa yang ia lakukan bersama mertuanya telah mencederai ikrar pernikahan yang dulu ia ucapkan. Di sisi lain, ada bagian kecil dari dirinya yang merasakan hangatnya perhatian yang selama ini hilang. "Tuhan, apa yang sudah aku perbuat?" bisiknya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Di kamar berbeda Pak Hendra pun dihantui hal yang sama. Duduk di kursi dekat jendela, ia menatap hujan yang masih turun deras. Hatinya penuh pergulatan. Di satu sisi ia tahu, dirinya telah menodai kepercayaan anaknya, melukai batas moral seorang ayah, dan menjerumuskan menantunya dalam kesalahan besar. Namun di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa ada perasaan nyata yang muncul. Bukan hanya kesepian atau godaan sesaat. "Aku seharusnya jadi pelindung, bukan perusak," gumamnya, dengan matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa begitu kecil dan hina di hadapan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berubah drastik. Sinta sengaja menghindari ruang tamu saat hanya ada dirinya dan mertuanya. Ia sibuk di dapur, atau memilih berlama-lama di kamarnya. Pak Hendra pun demikian. Ia banyak menghabiskan waktu di teras atau pura-pura tertidur di kamarnya lebih awal. Mereka berdua tahu, sekali saja ada momen berdua lagi, api itu bisa menyala lebih besar dan membakar segalanya. Namun meski berusaha menjaga jarak, mereka tidak bisa menghapus kenyataan bahwa batas itu sudah pernah mereka langkahi. Sekecil apapun kesalahan itu nyata dan akan terus membekas. Puncaknya pada suatu malam, ketika keluarga besar berkumpul di rumah, suasana ramai seakan menyelamatkan mereka dari kebisuan yang menyiksa. Gelak tawa anak-anak, percakapan riuh para saudara, membuat Sinta dan Pak Hendra sadar betapa banyak yang bisa hancur hanya karena satu langkah salah. Saat pandangan mereka beradu sekilas di tengah keramaian, keduanya sama-sama menunduk. Tidak lagi ada senyum samar atau tatapan menggoda. Yang tersisa hanyalah kesadaran pahit. Jika rahasia mereka terbongkar, bukan hanya perasaan mereka yang rusak,
tapi seluruh keluarga bisa berantakan. Di momen itu Sinta berjanji dalam hati untuk menutup rapat-rapat masa lalunya, dan Pak Hendra bersumpah untuk kembali pada perannya yang sejati. Akhirnya mereka memilih menjadikan peristiwa itu sebagai luka yang harus dipendam, bukan jalan yang diteruskan. Dari sana, Sinta belajar bahwa kesetiaan bukan hanya soal tidak berselingkuh secara fisik, tetapi juga menjaga hati agar tidak tergoda pada perhatian yang salah. Sementara Pak Hendra menyadari bahwa kerinduan akan kehangatan tidak boleh menjerumuskannya pada kesalahan yang menghancurkan keluarga. Remote TV, benda kecil yang dulu jadi alasan mereka bersama, kini hanyalah pengingat pahit tentang betapa rapuhnya manusia ketika rasa sepi dibiarkan menguasai. Dan dari semua itu, mereka sama-sama paham, setiap godaan yang datang bukan untuk diikuti, melainkan untuk menguji seberapa kuat mereka menjaga batas. Dan begitulah akhirnya, sebuah remote TV yang awalnya hanya sekadar alat, berubah menjadi saksi bisu perjalanan dua hati yang hampir hancur oleh godaan. Mereka sempat melewati batas, lalu kembali tersadar bahwa setiap langkah salah menyimpan konsekuensi besar. Pertanyaannya, bagaimana jika kamu berada di posisi mereka? Apakah kamu akan sanggup menahan diri, atau justru terjebak dalam kenyamanan yang berbahaya? Hidup selalu memberi pilihan, setia atau tergoda, menjaga atau merusak. Pada akhirnya, kita sendirilah yang harus memutuskan. Kalau cerita ini membuatmu ikut terbawa emosi, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar bisa terus mengikuti kisah-kisah menarik lainnya. Siapa tahu, kisah berikutnya justru lebih dekat dengan kehidupanmu daripada yang kamu bayangkan.